pertemuan yang keberapa? 9 ya, kalau tidak salah ya pasti. Ya. Nah, baik. KM untuk memimpin berdoa, kemudian ya membaca Al-Quran dan menyanyikan lagu nasional. Pagi kalian habis upacara ya, apa yang kalian dapat dari upacara? Ya, semakin meningkatkan kedisiplinan. Yang tidak hadir siapa? Rival sakit. Kemudian siapa lagi? Rio, kenapa Rio? Sakit, teriring doa dari kita semua ya, cepat sehat agar bisa kembali mengikuti pembelajaran PPKN ya. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi dengan materi PPKN yang masih materinya mengenai sistem dinamika demokrasi Pancasila. Ya, kalian pasti atau tentunya masih ingat mengenai demokrasi Pancasila, sistem dinamikanya. Apa itu ya demokrasi? Sedikit ke belakang untuk mengulang ini, mengingat kembali. Masih ingat gak demokrasi Pancasila itu? Apa yang lalu nih, pelajaran yang sudah lewat? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Oh ya, itu katanya ya, demokrasi ini adalah demokrasinya yang berasaskan kedaulatan rakyat, kemudian berasaskan kepada sila-sila dari Pancasila sampai kelima, terutama perwujudannya dari Pancasila sila ke. Nah, materi yang sekarang yang akan disampaikan ini adalah masih di dalam materi dinamika sistem dinamika demokrasi Pancasila itu, tapi untuk bab ini adalah bab terakhir ya, membangun nih di kita di Indonesia demokrasi Pancasila tersebut yang sudah sesuai dengan Pancasila, yang sudah dengan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu di negara kita ya. Suka berdemokrasi artinya membangun gitu ya, demokrasi Pancasila. Hal dari yang kecil di rumah, misalnya seorang ayah selaku pemimpin keluarganya mengumpulkan kalian untuk bermusyawarah, artinya membangun demokrasi ya di rumah gitu, di lingkungan keluarga. Ada tidak? Pasti ada ya, kan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi, membangun demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar di negara Republik Indonesia ya. Dan kompetensi yang terakhir, kita atau kalian terutama peduli terhadap membangun demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ada yang harus kita amati, kalian simak ya, kalian amati ini apa ya. Membangun kehidupan demokrasi
di Indonesia. Kehidupan yang demokratis di Indonesia ini seperti apakah? Catat nih oleh kalian ya. Bagaimana membangunnya? Ini berbagai masalah yang muncul, yang timbul. Bunda sampaikan kepada kalian bagaimana membangun demokratis yang sesuai, yang betul-betul berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga ini ya. Ini adalah macam-macam bagaimana cara membangun sehari-hari ini kita membangun demokrasi untuk negara kita tercinta. Siapa mereka? Siapa beliau? Tahu ya? Negara kita adalah negara demokrasi. Ya, pada hakikatnya demokrasi apabila dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki ini ya. Ini pada saat suatu negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukumnya bagaimana mengatur soal hak dan kewajiban. Baik, perlu kalian amati, cermati ya nanti sebagai bahan diskusi pada saat kalian nanti mencari data-data atau pokok pembahasan untuk mengulas berbagai masalah yang muncul di dalam membangun demokrasi Pancasila di negara kita dalam kehidupan berbangsa bernegara pada saat kalian nanti mengerjakan ini ya lembar kerja kalian. Baik nih. Anak-anak semua, pernah gak kalian membayangkan hidup di negara yang dipimpin oleh pemimpin yang diktator? Gak pernah lah Pak, pasti kalau dipimpin oleh pemimpin yang diktator, kebebasan rakyatnya terbatas deh. Ya, bagus sekali Oki pendapatnya. Memang benar, jika suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang diktator, maka kebebasan rakyatnya akan terkekang oleh aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara tersebut. Berarti kita harus bersyukur ya Pak tinggal di Indonesia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Betul sekali, maka dari itu kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi dalam pemerintahan. Ya, mau kelompok dari urut kelompok 1, 2, 3, 4 berurutan atau mau yang mana dulu atau siapa dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Agni sebagai pemateri perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Di negara demokrasi, kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Artinya, pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak dari rakyat. Sebagai buktinya, setiap aspirasi dari rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan yang ada dijalankan berdasarkan konstitusi berlaku yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Saira Firmansyah. Saya sebagai penjawab dari kelompok 1 menjunjung tinggi persamaan terutama di depan hukum. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan secara nasional. Silakan, mungkin itu ditanggapi. Silakan oleh kelompok kalian yang mau ini ada yang mau ditanyakan? Yang boleh dikumpulkan. Ya, baik. Kalau sudah selesai, enggak dikumpulkan.
Kehidupan yang demokratis hanya dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Lantas bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis itu? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan Barusan sudah mengerjakan dari beberapa soal yang sudah Bunda sampaikan pula terhadap kalian ya. Nah, untuk kegiatan sekarang di hari ini materi pembelajaran PPKN sebelum diakhiri kembali ada yang Bunda ingin sampaikan melalui pembelajaran hari ini di dalam membangun demokrasi Pancasila. Nah, ini yang terutama harus kalian sikapi dengan baik, sikapi dengan bijaksana sebenar-benarnya, bahwa jangan pernah ada yang namanya konflik, yang namanya permasalahan manapun kalian. Jadi kalau ada permasalahan diselesaikan secara bergotong royong, kerjasama yang baik ya, kerjasama yang solid itu ya dalam hidup sehari-hari berbangsa bernegara ya. Ciptakan kedamaian, ciptakan rasa aman dan tentram, dan kita selalu berada di dalam rasa bersamaan, tidak membeda-bedakan. Ya. Nah, untuk karena minggu depannya kita akan yang kalian mau menghadapi PTS, ya, jadi berarti setelah selesai kita PTS kembali bertemu lagi dengan materi KD berikutnya. Ya, kalau misalnya sekarang tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh kalian, udah ucapkan terima kasih kalian telah menyelesaikan pembelajaran PKN hari ini, persiapan sejak tadi jam 8 lebih ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bunda ya. Cukup sekian untuk mata pelajaran PPKN-nya ya. Sekian dan terima kasih dari Bunda untuk mapel PPKN. Sampai ketemu lagi di minggu depan setelah PTS, dan berikutnya Bunda sampaikan nanti ke materi sistem hukum dan peradilan nasional ya, untuk di kelas 11 semester ganjil, semester 1 atau semester 3 semester ganjil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.